Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum KOANI, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto, MPD, Ibu-Ibu Dewan Pimpinan KOANI, serta para pengurus yang hadir. Salam hormat juga kami sampaikan kepada Ketua Umum Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu Dr. Mardiati Umbas, dengan segenap jajaran pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, la haula wa la quwata illa billah. Kita sampaikan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua karunia kesehatan dan kesempatan bisa hadir di ruang virtual yang berbahagia ini. Spirit dari rasa syukur itu adalah selalu melakukan kebaikan di antaranya seperti yang kita lakukan seperti saat ini, berkunjung atau silaturahmi. Semoga menjadi kebaikan kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, membangun sinergitas program KOANI dengan Ikatan Istri Dokter Indonesia di masa pandemi COVID-19. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Pembukaan yang sedang berlangsung, selanjutnya nanti lagu Indonesia Raya, lagu himne Hari Ibu, lagu himne Ikatan Istri Dokter Indonesia. Pembacaan doa oleh Ibu Fitria Safalina SEMM, dilanjutkan dengan laporan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ibu Insinyur Anggraini Purnami MM. Dan acara presentasi Ketua Umum Ikatan Istri Dokter Indonesia yang akan dipandu oleh Ketua Koordinator Bidang Organisasi dan Bidang Humas, Ibu Heriana Huta Barat Esos. Dilanjutkan dengan tanggapan Dewan Pimpinan KOANI serta jawaban Ikatan Istri Dokter Indonesia atas tanggapan Dewan Pimpinan KOANI. Selanjutnya, arahan Ketua Umum KOANI, Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD. Foto bersama, lagu Mars Hari Ibu dan Mars IIDI, dan pemutaran video profil KOANI. Selanjutnya, penutup. Baiklah, kita mulai acara hari ini sama-sama mendengarkan kumandang lagu Indonesia Raya, himne Hari Ibu dan himne Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kepada tim IT kami silahkan.
cita tercapai dengan giat bekerja. Merdeka laksanakan bakti pada Ibu Pertiwi. Wanita Indonesia sebagai ibu bangsa, insan pembangunan, mitra sejajar pria, merdeka melaksanakan dharma untuk mencapai cita-cita. Indonesia nan jaya, adil makmur merata. Selanjutnya, untuk keberkahan dan kelancaran acara kita pada hari ini, bersama kita akan dengarkan ucapan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria Safalina, SEMN. Kepada Ibu Fitria, kami silahkan. Ya. Terima kasih banyak Ibu Nailus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD,
Yang terhormat Ibu Ketua Umum Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu Dr. Murdiati Umbas beserta jajarannya, dan yang terhormat Ibu Dewan Pimpinan dan para pengurus bidang Kowani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama kita panjatkan doa. Izinkan saya membacakan doa secara agama Islam. Ibu-ibu, hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pagi ini kami hadir bersama dalam acara kunjungan kerja Dewan Pimpinan Kowani ke organisasi Ikatan Istri Dokter Indonesia secara virtual. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, serta sinarilah hati sanubari kami agar dapat memperoleh hidayah serta ilmu untuk menjalankan amanah dharma bakti dengan baik. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Subhanaka Robbi Izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Fitria. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Anggraini Purnami MM. Kepada Ibu Insinyur Anggraini, kami silahkan. Terima kasih Bu Inel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu Dr. Murdiati Umbas, Sekretaris Jenderal Kowani, Ibu Titit Pamuji SIP, Sekretaris Jenderal Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu Ratna Handoko Suwono, para Dewan Pimpinan Kowani, jajaran pengurus pusat Ikatan Istri Dokter Indonesia, dan pengurus bidang organisasi dan keanggotaan Kowani. Teriring ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan acara kunjungan kerja Dewan Pimpinan Kowani ke organisasi anggota Ikatan Istri Dokter Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, walau secara virtual. Kunjungan kerja Dewan Pimpinan Kowani ke organisasi anggota Ikatan Istri Dokter Indonesia adalah merupakan salah satu program kerja bidang organisasi dan keanggotaan dengan mengambil tema membangun sinergitas program kerja Kowani dengan pimpinan dan pengurus organisasi anggota Kowani di masa pandemi COVID-19. Dasar pelaksanaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kowani. Yang kedua adalah program umum hasil Kongres 25 Kowani tahun 2019. Tujuan secara umum, kegiatan kunjungan kerja Dewan Pimpinan Kowani ke organisasi anggota
tahun 2021 secara virtual adalah untuk mendapatkan berbagai informasi kegiatan organisasi anggota KOANI agar ada pemahaman sehingga dapat dicapai sinergitas program kerja untuk memajukan kualitas perempuan Indonesia. Tujuan khususnya adalah 1. Mengetahui program kerja organisasi anggota KOANI secara keseluruhan. 2. Membahas bersama program unggulan organisasi anggota KOANI dan kemungkinannya disinergikan dengan program kerja KOANI sampai tahun 2024. 3. Memahami kesulitan organisasi anggota KOANI dalam memproses pengkinian data organisasi anggota KOANI. Sasaran dan jadwal kegiatan. Sasaran untuk kunjungan kerja organisasi anggota adalah organisasi Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IIDI. Jadwal kegiatannya hari Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021 jam 9 sampai dengan jam 11. Jadwal kegiatan sudah dibacakan oleh MC. Pelaksana kegiatan. Panitia pelaksana kegiatan kunjungan kerja Dewan Pimpinan KOANI ke organisasi anggota KOANI tahun 2021 adalah bidang organisasi dan keanggotaan KOANI. Penutup. Demikian laporan kami. Atas kehadiran ibu-ibu semua dalam acara ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada seluruh panitia dari bidang OK dan juga Ibu Rita Roswen SH, MH, pengurus bidang OK dari perwakilan IID yang menjadi penghubung, kami tak lupa pula kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam kami ucapkan walillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neni. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu presentasi Ketua Umum Ikatan Istri Dokter Indonesia yang akan dipandu oleh Ketua Koordinator Bidang OK dan Bidang Humas, Ibu Heriana Huta Barat Esos. Kepada Ibu Heriana, kami silahkan. Maaf Ibu Eri, suaranya belum. Ya. Terima kasih, MC. Yang terhormat Ibu Ketua Bu Eri, suaranya Bu Eri, mohon izin. Sepertinya itu sinyal Bu Neni, kita tunggu aja. Bu Eri, mohon izin, sinyalnya Bu Eri. Yang kami hormati, Suaranya enggak dengar. Mohon maaf Ibu, ada kendala di sinyalnya Ibu Eri Simanjuntak. Iya Bu Neni, sepertinya Bu Eri kepental Bu Neni. Gitu. Oh, udah masuk lagi, udah masuk lagi. Nah, silakan. Silakan Bu Eri. Yang terhormat Dewan Pimpinan KOANI, Dewan Pimpinan KOANI beserta genap pengurus bidang AK yang saya cintai dan saya sebuah pantun baju army. Awak jua yang membayarkannya. Kepada Master of Ceremony, terima kasih untuk waktunya. Emansipasi pahlawan Kartini, era kini dipimpin oleh Bapak Jokowi. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya sebagai moderator. Berikut kita lanjut ke acara presentasi Ketua Umum IIDI yang kami pantau, dan untuk kesempatan yang baik ini kami persilakan Ibu Dr. Murdiati Umbas langsung mengambil waktu di dalam acara presentasi ini. Dipersilakan. Terima kasih.
Yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, Master of Pendidikan, selaku Ketua Umum Kowani, Ibu-Ibu Dewan Pimpinan Kowani, Ibu-Ibu Pengurus Kowani yang saya hormati, Ibu-Ibu Penasehat PBIID, Ibu-Ibu Pengurus PBIID yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Juga selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Giwo dan jajarannya yang telah bersedia melakukan kunjungan kerja ke PBIID. Untuk mengetahui kegiatan IID, terutama selama masa pandemi, marilah kita lihat tayangan video yang sudah dibuat oleh bidang penerangan dan tim IT kami selama 3 hari. Monggo silakan Mbak Jeng Ratna. Suaranya Mbak. Bukan, jadi suaranya itu nggak keluar sama sekali. Mohon maaf, ini suaranya nggak kedengaran. Apakah suara saya kedengaran ya? Suara Ibu kedengaran, Bu. Oh, tapi suara dari filmnya nggak kedengaran. Nggak apa-apa deh. Sebentar kita tunggu, nggak apa-apa, Bu. IID berdiri pada tanggal 22 Desember 1954 di Semarang, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor sekian, dan pada saat ini kami sedang memperpanjangnya. Ini adalah susunan pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Visi Ikatan Istri Dokter Indonesia terwujudnya Dharma Bakti Istri Dokter yang berkualitas di bidang sosial dan kesehatan menuju masyarakat sehat. Visi ini masih baru dan masuk di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2018. Misi Ikatan Istri Dokter Indonesia ada 6 tipe, yaitu memotivasi para istri dokter dan warakarwi untuk berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan juga menjadi teladan bagi masyarakat untuk hidup sehat. Untuk melaksanakan misi tersebut, kita mempunyai 3 program kerja, yaitu program kerja rutin, program kerja unggulan, dan program kerja Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia. Program kerja Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia baru dimulai pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2018, jadi baru berjalan 2019, 2020, dan 2021. Program kerja unggulan kita terdiri dari ketahanan keluarga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, bahaya narkoba dan obat-obatan, pencegahan penyakit menular, dan pencegahan penyakit tidak menular. Program bidang organisasi. Bidang organisasi melakukan konsolidasi 3 kali selama tahun 2020 melalui Zoom. Walaupun melalui Zoom, tapi banyak keuntungannya. Dapat diikuti oleh banyak cabang dan dapat lintas provinsi. Guna konsolidasi ini adalah evaluasi program kerja cabang se-Indonesia, khususnya saat persiapan untuk rapat kerja. Bidang kesejahteraan sosial melaksanakan beasiswa. Beasiswa didapat dari iuran anggota khusus untuk beasiswa. Selama periode 2019 sampai 2021, penerima beasiswa berjumlah 30 orang. Pada tahun 2020 dan 2021,
terjadi peningkatan yang pesat karena kita banyak membantu yatim piatu COVID yang wafat. Bantuan kemanusiaan dalam peduli bencana alam. Dana dikumpulkan dari cabang-cabang. Bantuan kami berikan biasanya langsung pada cabang, tetapi khusus pada akhir-akhir ini itu semua langsung di-tackle oleh pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Pada waktu gempa di Palu itu saya datang sendiri karena kegiatan II di cabang Palu tidak berjalan dengan baik. Penerimaan bantuan kami berikan bukan dalam bahan habis pakai, misalnya seperti pakaian atau makanan, tetapi berbentuk sumur bor, MCK, bangunan kelas sementara. Untuk MCK, ada MCK sementara dan ada MCK yang permanen. Dan untuk MCK ini biasanya kami berikan 4 pintu. 2 pintu untuk laki-laki dan 2 pintu untuk perempuan dan letaknya agak berjauhan. Sayang sekali suaranya tidak jalan. Ini kita lihat. Bapak ini mengucapkan terima kasih atas pemberian dari pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia dan juga kepada Dompet Duafa yang melaksanakan pekerjaannya. Jadi kami biasanya bekerja sama dengan Dompet Duafa dan Otobok untuk kegiatan kaki palsu. Selama ini kami selalu bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan pembuatan sumur bor dan MCK khususnya, serta kelas sementara. Pada waktu itu pernah kita membuat kelas sementara dengan Dompet Duafa. Kebanyakan yang dibantu selama COVID ini adalah Palu, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan NTT. Sumbangan ini kita berikan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah MCK darurat untuk 122 KK dengan 457 jiwa. Ini semua Bapak-bapak ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PBIID atas diberikannya MCK dan sumur bor. Jadi saya ulangi kembali. Tahap pertama adalah MCK darurat 122 KK dengan 457 jiwa. 2 MCK permanen untuk 47 KK dan 127 jiwa. Dan 3 sumur bor 19 KK untuk 39 jiwa. Ini adalah kerjasama kita dengan Otobok di Palu, yang pada waktu kegiatan di Palu itu ada kurang lebih 14 orang yang diamputasi kakinya akibat dari kecelakaan pada gempa dan dari bermacam-macam level ya. Jadi artinya diamputasinya bisa dari ujung paha sampai ke lutut, di bawah lutut. Nah, untuk kegiatan ini maka kita pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia membantu 5 masyarakat yang diamputasi dan kami memberikannya
kepada orang-orang yang di atas lutut. Karena kalau di bawah lutut itu harganya lebih murah daripada yang di atas lutut. Sehingga kami banyak membantu untuk pasien-pasien yang diamputasi di atas lutut. Dan yang mengoperasi ini kebetulan kami kenal adalah suami dari Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Makassar. Jadi pada waktu kami ke Palu, kami itu bertemu, kami itu tahu karena IID Cabang Palu itu sedang kolaps, maka saya meminta bantuan kepada IID Cabang Makassar untuk membantu saya datang ke Palu. Kami itu menginapnya di rumah sakit, Bu, karena semua hotel tutup. Jadi saya tidur di rumah sakit dan betul-betul menyedihkan sekali pada waktu kegiatan di Palu itu. Ini ibu ini mengucapkan terima kasih juga kepada IID. Sungguh mengharukan sekali. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang menerima kaki palsu, mereka terharu dan merasa senang menerima bantuan ini. Ini adalah sumbangan dari pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia kepada rumah sakit di DKI Jakarta yang merawat COVID. IID cabang yang mempunyai koperasi berbadan hukum baru 4 cabang. Salah satunya adalah Koperasi Maju Jaya yang adalah binaan Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Rembang, yang juga membina UMKM. Salah satu UMKM pembuat kerupuk ikan sedang dalam proses mendapat dana dari Menaker melalui Kowani. Ini kita lihat IID mempunyai WAG Shop, jadi shop yang ada di dalam WhatsApp group, di mana pada masa pandemi kegiatan cukup meningkat. Banyak ibu-ibu yang membeli dan banyak ibu-ibu yang bertambah mengirimkan hasil karyanya. Kita bisa lihat di sini hasil karya, ini hasil karya ibu-ibu Ikatan Istri Dokter Indonesia yang begitu cantik dan indah ini. Lihat, membuat masker pun dengan disulam, membuat tas itu beliau membuat sendiri. Pada Kowani Fair online Ladara, beberapa cabang IID ikut serta. Di antaranya cabang Palembang, cabang Tangerang, cabang Jakarta Utara, cabang Jakarta Timur, dan cabang Semarang. Bidang pendidikan selama COVID melakukan seminar. Seminar dilakukan 2 kali pada tahun 2020 dan 2021. Biasanya dilakukan dalam rangka kemerdekaan dari tanggal 19 Juli sampai 18 Agustus. Satu seri berisi 4 seminar. Ini seminar yang pertama tentang lansia tangguh dan smart. Seminar yang kedua yaitu tentang pengasuhan anak responsif gender. Ini sesuai dengan program unggulan IID. Seminar yang ketiga adalah tentang koperasi. Seminar yang keempat adalah tentang hukum waris. Ini adalah buku hasil MOU bersama-sama BKKBN, yaitu peningkatan ketahanan keluarga di era globalisasi. Buku ini prosesnya dilaksanakan pada pengurusan periode 2015-2018. Tetapi baru dapat dicetak pada kepengurusan 2018-2021. Kami masih mempunyai banyak buku ini. Kami mohon, mungkinkah
Kowani membantu menyebarkan buku ini ke anggota Kowani. Bulan Bakti Istri Dokter adalah suatu kegiatan baru yang masuk di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dilakukan selama 1 bulan penuh secara serentak. Ini kita lihat temanya 2019 adalah cegah stunting untuk mendapatkan generasi penerus sehat, cerdas, dan berkualitas. Tahun 2020 cegah bullying anak melalui pendekatan di sekolah. Tahun 2021 II didukung vaksinasi COVID. Jadi kami melakukan bulan bakti ini selama 1 bulan penuh secara serentak oleh seluruh cabang, biasanya dilakukan pada bulan April. Tema bulan bakti IID ditentukan oleh PBIID 2 bulan sebelum pelaksanaan. IID cabang menerima kerangka acuan apa yang minimal harus dilaksanakan. Ini kita lihat pada bulan bakti istri dokter tahun 2019 tentang cegah stunting. Dan di sini kita lihat betapa ibu-ibu IID cabang melaksanakan bulan bakti ini dengan sangat antusias dan pesertanya cukup banyak. Sayang suaranya nggak kedengaran ya. Lagunya enak-enak. Bulan Bakti Istri Dokter yang tahun 2021 dengan tema II didukung vaksinasi COVID-19 dilakukan secara serentak dari tanggal 8 April sampai 8 Mei 2021 oleh cabang II di seluruh Indonesia dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum melalui media sosial. Karena pada waktu ini kan PPKM sehingga hanya bisa dilakukan melalui media sosial, yaitu kita mempunyai Instagram dan Facebook. Diikuti oleh 62 cabang II di seluruh Indonesia dan juga perorangan. Sebelum pelaksanaan bulan bakti, bidang pendidikan mengadakan 2 kali pelatihan tentang Canva yang diberikan oleh ahlinya, Mas Irfana, untuk membuat penyuluhan lebih menarik dan telah diikuti oleh 100 peserta dan 95 cabang. Ini adalah hasil dari flyer yang untuk bulan bakti istri dokter. Ini flyer yang terakhir dari tahun 2021. Dan kita bisa melihat contohnya nanti, salah satunya dari pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia yang dibuat memakai Canva.
Terima kasih telah menyaksikan kegiatan Ikatan Istri Dokter Indonesia. Sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan bahwa IID didirikan oleh Dr. Soeharto, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. IID merupakan wadah yang menghimpun istri dan warakawuri dokter Indonesia, bersifat nasional, berdasarkan Pancasila, berdasarkan kekeluargaan, sosial, dan gotong royong. Visi yang disampaikan tadi baru diperbaharui agar lebih menjadi sempurna. Proses perubahan melalui 3 tahapan. Tahap pertama, kami bersama-sama dengan IID cabang se-Jabodetabek yang jumlahnya 11 cabang, ditambah dengan PB, dibuat 6 kelompok. Tiap-tiap kelompok membuat visi, misi 3, dan nilai-nilai 3. Sehingga dari akhir dari kegiatan itu didapatkan 6 visi, 18 misi, dan 18 nilai-nilai. Kemudian dibentuk tim perumus untuk lebih memfokuskan kegiatan ini sehingga dari 6 visi menjadi 3 visi. Jadi ada yang digabung, ada yang dihilangkan. Kemudian 18 misi juga menjadi 7 misi, 18 nilai menjadi 7 nilai-nilai. Kemudian tahap ketiga di Muktamar Samarinda yang dihadiri oleh sebagian besar cabang seluruh Indonesia diputuskanlah seperti yang dibacakan kita tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Heriana. Terima kasih Ibu Heriana atas waktunya. Terima kasih banget Ibu Ketua Umum Dr. IID, Dr. Murdianti Umbas. Satu kegiatan yang luar biasa. Kami sudah membaca dan mendengar tadi semua acara di pandemi, acara bantuan sosial, bantuan penjagaan acara korban gempa di Ujung Pandang, dan juga untuk anak yatim. Luar biasa Ibu, luar biasa. Terima kasih Ibu Ketua Umum IIDI. Sekarang kami serahkan langsung kepada Dewan Pimpinan Kowani untuk menanggapi laporan dari Ketua Umum Ikatan Istri Dokter Indonesia, Dr. Murdianti Umbas. Terima kasih. Lanjut, Ibu Dewan Pimpinan Kowani. Ayo Ibu-Ibu, tadi ada masalah gula darah, ada masalah pandemi, ada masalah stunting, banyak yang bisa ditanggapi oleh Dewan Pimpinan Kowani. Itu adalah acara-acara kit dari Dewan Pimpinan Kowani. Silakan Ibu Dewan Pimpinan Kowani. Boleh dimulai siapa saja, dimulai Bu Neni boleh, dimulai oleh bidang Ekop, di bidang Puskeskel, Ibu Susiana. Suara ya, Bu Neni, Lika. Suaranya nggak ada nih Lika. Belum ada yang masuk ini Dewan Pimpinan. Halo hostnya Mbak Lika. Yang jadi host sekarang ini mungkin Ibu Ketua Umum IIDI sama Ketua Umum Kowani. Tolong di diubah mood-nya. Jadi para Dewan Pimpinan tidak bisa membuka sendiri. Mbak Lika. Neni. Halo MC. Ya Bu, saya coba unmute ya Bu. Ya, coba ya, tolong sayangnya.
Soalnya belum nggak bisa dibuka tada Dewan Pimpinan Kuani. Sepertinya sudah bisa Bu dibuka. Ada Ibu Amelia yang mau nanya kayaknya ya. Amelia Georgiana, silakan Selamat dibuka. pagi, saya Ibu Ratna dari Ekop. Bisa saya mulai, Bu? Silakan, Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Eri, Ibu Ketua Koordinator dari bidang OK. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Selamat pagi, Ibu Murdiati Umbas selaku Ketua Umum dari PBIIDI. Dan juga para jajarannya yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi dan juga kepada Ibu Anggraini beserta jajarannya dari bidang OK. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dengan acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, salam kenal dari saya, yaitu Ratna Suyudi selaku Ketua Bidang M. Ibu-ibu, terutama Ibu Ketua Umum IDI dan jajaran yang hadir, saya sangat bangga sekali mendengarkan segala kegiatan yang disampaikan melalui share screen yang begitu bagus sekali dengan segala kegiatan keunggulan-unggulan bakti sosial untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk kesehatan. Tapi kami juga turut berbangga hati karena dari kegiatan bidang Ekop dan UKM, Ibu telah ikut berpartisipasi di dalam kegiatan Kuani Fair Online tahun 2021. Terima kasih Bu atas gabungannya dengan kami di Kuani Fair Online. Semoga bisa terus berlanjut dan selalu mendapatkan satu kesuksesan dan kesejahteraan untuk para anggota yang ikut di dalam seller di marketplace Ladara. Tetapi kami dapat menyampaikan informasi Bu kepada Ibu bahwa kami telah memperpanjang dengan mengadakan laman Kuani di Ladara. Jadi mulai dari tanggal 18 Oktober tahun 2021 kami telah membuka dan Ibu bisa mendaftarkan kembali di laman Ladara untuk dapat meneruskan kegiatan selama 1 tahun ini di Ladara. Jadi mudah-mudahan produk-produk unggulan yang Ibu tampilkan tadi sangat bagus-bagus. Hasil karya dari ibu-ibu sangat kreatif dan mudah-mudahan lebih dapat ditingkatkan dan banyak hasil yang sangat menonjol dari IDI yang dapat dimanfaatkan dan diperoleh dari anggota seluruhnya. Dan semoga kegiatan selanjutnya lebih sukses dan lebih baik untuk seterusnya. Baiklah, saya tidak banyak berkata-kata lagi, hanya itu sebagai informasi saja Bu Eri, bahwa kami sudah membuka laman lagi di Ladara. Silakan untuk bisa digabungkan bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan Waalaikumsalam Bu Ratna. terima kasih. Bu Ratna, terima kasih. Wassalamualaikum. Saya tadi melihat ada Ibu Amel ya dari tenaga kerja untuk berdiri juga menyampaikan tanggapan tentang program dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Silakan Bu Amel, Kabid Naker, silakan. Pak Amelia.
Tolong di-unmute ya, biar bisa Bu Amelia ambil alih. Ya, Ibu. Terima kasih, Mohon maaf Bu. ya. Ya, Bu Eri. Nggak apa-apa. Ini tadi tidak bisa di-unmute sendiri, jadi saya juga mohon izin untuk bisa menyampaikan tadi menanggapi dari presentasi dari Ibu Ketua Umum IIDI. Salam hormat kami kepada Ibu Murtiati Umbas. Kemudian juga salam hormat kepada Ketua Umum KOANI, Ibu Dr. Insinyur Hiwo Rubianto, Ibu Sekjen, Ibu Titin, serta pengurus Dewan Pimpinan IIDI dan KOANI. Menanggapi tadi tentang kelompok tenaga kerja mandiri dari IIDI yang diusulkan untuk mendapat bantuan dari Kemnaker. Kami ingin menginformasikan bahwa untuk saat ini masih dalam proses, Bu, karena dari Kemnaker itu masuk dalam sistem IT Dishub itu semua dikelola oleh Kemnaker, sehingga memang untuk sekarang kelompok dari IIDI cabang Rembang masih dalam proses. Insya Allah kami akan terus menginfokan apa yang menjadi permintaan kekurangan data yang masih belum dipenuhi dari Kemnaker, sehingga insya Allah di SK yang berikutnya kelompok TKM dari IIDI Rembang bisa masuk dan bisa mendapatkan bantuan. Kami juga sangat berharap kelompok TKM dari organisasi Ibu bisa mendapat bantuan, karena dari proposal usaha itu sangat bagus dan mendukung perekonomian untuk wilayah di sekitar Rembang, ya Bu. Ya Bu, kami harap dan kami mohon doanya semoga dilancarkan urusan untuk kelompok TKM dari IIDI Rembang. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Eri kesempatannya. Terima kasih Bu Amel, Ibu Sama-sama, Amel Ibu. yang cantik, yang manis, yang selalu sibuk mengurusi TKM KOANI. Ya, Semoga semua sama-sama berhasil Ibu. Ibu Amel ya, dapat berbuah bagi anggota organisasi memanfaatkan program dari Kemenaker. Lanjut, kami persilakan Dewan Pimpinan yang bidang siapa ingin menanggapi laporan dari Ikatan Istri Dokter tadi. Saya Bu Eri. Silakan Ibu Aminah. Ibu Aminah yang sedang berulang tahun. Bu Aminah, Ibu Sumiati pakai kain tenun diikat ke kepala sambil melamun. Selamat bagi yang berulang tahun. Maaf, cuma bisa kasih pantun Bu Sumiati. Panjang umur Bu Sumiati. Terima kasih Bu Eri. Aduh, itu sudah menggembirakan hati banget. Ibu, terima kasih atas waktunya Bu Eri. Silakan. Saya tadi sudah mendengarkan mengenai program-program yang sudah dilaksanakan oleh istri dokter. Apakah yang ingin kami tanyakan, apakah ada program-program untuk lingkungan, Bu? Karena ini masa pandemi. Kalau memang ada program-program mengenai lingkungan, mungkin bisa kerjasama dengan bidang lingkungan dari KOANI. Saya kira itu Bu Eri, mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri untuk tawarannya bagi pengurusan Ikatan Istri Dokter Indonesia akan menindaklanjuti kegiatan lingkungan hidup di Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami monggo, kami silakan siapa lagi kabit yang ingin menanggapi laporan dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Maaf Bu Eri, ada Bu Titin tadi di chat mau itu. Oh silakan Bu Titin. Monggo Bu Titin, Sekjen KOANI, silakan. Terima kasih Ibu Eri, yang kami hormati Ketua Umum KOANI, Ibu Dr. Insinyur Hiwo Rubianto WIOKO MPD, beserta jajaran KOANI, dan yang kami hormati pula Ibu Ketua Umum IIDI, Ibu Dr. Murtiati Umbas, beserta pengurus IIDI yang kami banggakan.
Tadi kami menyimak tayangan dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh IID, luar biasa. Boleh disimpulkan bahwa selain bantuan sosial, bencana, kemudian ada beasiswa dan maupun bantuan-bantuan yang lain yang sifatnya masih terkait dengan masalah kesehatan, sangat bagus sekali. Terus hanya kami mengingatkan karena kita sekarang sudah bulan Oktober, nanti November dan Desember, dan kita mendekati Hari Ibu, maka untuk kegiatan-kegiatan bulan ini atau bulan November maupun Desember sebaiknya apapun kegiatan yang ibu lakukan terkait dengan, atau dikaitkan dengan dalam rangka Hari Ibu mungkin. Itu di samping itu juga karena supaya ada gaungnya bahwa Hari Ibu itu milik kita semua, jadi apapun kegiatan yang kita lakukan, baik itu yang dilakukan Kowani juga akan dalam rangka Hari Ibu, kemudian nanti juga di IID juga dikaitkan dengan begitu, sehingga masing-masing organisasi semua kita rame-rame melakukan dalam rangka Hari Ibu, apapun kegiatan yang akan dilakukan. Terus tentunya juga masalah stunting ya Bu, mungkin IID juga kerjasama dengan Kemkes juga ya untuk masalah stunting ya, oh tidak? Walaupun tidak langsung dengan Kemkes, mungkin karena Kowani juga kerjasama dengan Kemkes, tapi tidak ada salahnya juga IID juga melakukan bagaimana kita sama-sama ikut menurunkan atau mengurangi atau menurunkan masalah stunting di Indonesia, karena itu juga merupakan program jadi perhatian Presiden juga, karena stunting ini Indonesia menjadi nomor 4 Bu. Coba jadi kok ini sekali ya. Jadi mari kita menghimbau, apalagi ini juga erat hubungannya dengan kesehatan. Jadi mungkin ibu dimanapun nanti sosialisasi kami titipkan, jangan lupa bahwa bagaimana mengajak masyarakat untuk kita bersama-sama menurunkan stunting. Minimal untuk sosialisasi, lebih dari itu mungkin memberikan bantuan dan sebagainya, itu nomor 2. Tapi paling tidak ikut bersama-sama bagaimana kita memberikan stunting. Itu aja dari kami. Terima kasih. Dan kami menyampaikan penghargaan dengan kegiatan-kegiatan IID yang luar biasa. Terima kasih. Betul, luar biasa kegiatan IID tadi. Terima kasih Ibu Sekjen, terima kasih Ibu Titin atas tanggapannya mengenai bacaan laporan tadi dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami beri kesempatan kepada satu lagi boleh ya Bu ya. Memang boleh. Ini karena terkait dengan kesekjenan. Sejak pandemi ini kan memang untuk surat-surat, menyurat dan kurir-kurir kita memang batasi. Jadi ibu-ibu kalau misalnya bersurat kepada Kowani apapun bisa langsung ke email Kowani saja. Jadi Kowani 1928@gmail.com. Nah, jadi kalau dulu kan kita ngirim surat, pakai kurir dan sebagainya. Nah, sekarang bisa langsung ke situ saja untuk lebih mempercepat, ditambah pakai WA, apalagi dengan Bu Neni sudah ber-WA langsung. Tapi walaupun sudah ber-WA langsung sama Bu Neni, kalau surat dari organisasi sebaiknya ada di email juga supaya kita ada bukti bahwa administrasi kita. Begitu juga undangan kami ke organisasi, misalnya ada kegiatan, pasti kita akan mengirim by email itu sebagai administrasi resminya. Tapi di luar itu Bu Neni WA ke para ketua umum, terus kami juga ada grup sekjen maupun sekum organisasi, di situ kami juga share di situ, ini untuk mempermudah ibu-ibu untuk mempermudah dan mempercepat informasi yang perlu diterima. Sekira itu Bu Edi tambahannya, terima kasih. Terima kasih Ibu Titin, Ibu Sekjen untuk infonya yang pasti sudah dicatat oleh pengurus dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami kasih kesempatan kepada Dewan Pimpinan yang lain. Ayo, ada Bu Sisyana, ada siapa tadi yang sibuk dengan stunting itu, dengan siapa lagi Dewan Pimpinan. Mari Ibu.
Udah nggak ada kali ya Bu Eri? Kalau sudah tidak ada lagi, boleh Bu kami serahkan Bu. Untuk berikutnya kami menyerahkan kepada Ibu Dr. Nurdiati Umbas, Ketua Umum IIDI, untuk menanggapi dan memberi jawaban atas tanggapan dari Dewan Pimpinan tadi atas laporan daripada Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami persilakan Ibu Nurdiati Umbas, silakan. Terima kasih banyak Ibu Eri atas waktu yang diberikan mengenai Ibu Ratna Suyudi tentang dari EKOP mengenai LADARA akan saya sampaikan kepada seluruh cabang. Mudah-mudahan lebih banyak lagi cabang yang bisa ikut. Kalau kemarin memang hanya 5 cabang, walaupun 5 cabang, tapi kegiatan di dalamnya tidak cuma 5, bisa lebih. Jadi satu cabang itu bisa mengeluarkan dari 3 anggotanya atau 2 anggotanya gitu. Jadi tidak selalu. Terima kasih Bu Dr. Umbas. Hebat, keren. Ya, jadi mudah-mudahan akan ditambah. Apalagi ini kan bisa 1 tahun. Jadi mungkin mereka bisa lebih senang kalau bisa 1 tahun ya. Kemudian dari Ibu Amelia, terima kasih informasinya bahwa memang IID Rembang memang ada kegiatan yang bersama-sama dengan UMKM-nya yang kebetulan adalah pengusaha kerupuk ikan dan memang saat ini sedang mudah-mudahan mendapatkan dana. Terima kasih atas bantuan dari Kowani untuk kegiatan ini. Mohon maaf Bu tentang program lingkungan. Ibu siapa yang ulang tahun hari ini? Selamat ulang tahun Ibu. Ibu Sri. Semoga sehat dan bahagia. Mengenai program lingkungan, kalau maksudnya lingkungan itu menanam pohon dan sebagainya, itu belum kami lakukan di dalam kegiatan kami. Tetapi kalau yang dimaksud adalah perilaku hidup bersih dan sehat, jadi kami punya itu juga ada program lingkungannya. Lingkungannya tapi maksudnya jangan mengotori, artinya jangan mengotori ya, jangan mengotori lingkungan itu ada gitu. Jadi ya misalnya salah satu membuat WC itu artinya supaya jangan lingkungan di sekitarnya terkotori. Jadi semua inginnya dibuat dengan baik gitu. Jadi dengan WC-nya dengan bagus, dengan ada septic tank-nya dan sebagainya seperti itu. Jadi seperti itu saja. Dan kemudian juga untuk cuci tangan itu juga kami melakukan pada semua sekolah selama sebetulnya sebelum kegiatan sebelum pandemi itu kami sudah ada kegiatan yang anak-anak paham, anak-anak sekolah paham, yaitu cuci tangan. Ya mereka cuci tangan. Tapi sekolah itu setelah kita selidiki, kita datangi ternyata sekolah itu yang muridnya 500. Wow. Ya, itu sekolah itu rata-rata muridnya 500 Bu. Kalau SD, SMP gitu pasti sekitar 500 anak murid-muridnya. Itu wastafelnya itu hanya 2 atau 4. Jadi gimana dia dalam istirahat mau cuci tangan? Nah, kami Ikatan Istri Dokter Indonesia sudah mencoba dengan memberikan 17 atau sebenarnya kami tadi ada contoh-contohnya sebenarnya di dalam film tadi ada contoh-contoh bahwa kita melakukan membuat kegiatan cuci tangan untuk anak-anak di sekolah. Jadi maksudnya supaya anak-anak itu belajar untuk dirinya sendiri. Karena kadang-kadang anak-anak paham tapi tidak ada barangnya di sekolah. Bagaimana dia akan cuci tangan? Ya kan? Kalau anak-anak itu kalau masih kecil-kecil pasti dia akan disiplin mengikuti aturan yang disebut oleh guru, ya kan? Kalau kita barangkali yang nggak disiplin. Itu jadi ya mudah-mudahan lingkungan itu juga termasuk yang diharapkan oleh Ibu tadi. Kemudian untuk Ibu Titin, insya Allah kalau kita ada kegiatan di dalam bulan November dan Desember, biasanya memang kita selalu berhubungan dengan Hari Ibu. Kemudian untuk stunting itu kami kerjakan Bu, karena itu salah satu kegiatan unggulan kami. Stunting itu kegiatan unggulan kami, walaupun kami sudah pernah datang sih sebenarnya ke
Kementerian Kesehatan dan meminta sebagian dari kegiatan-kegiatan yang boleh kita inikan, tetapi karena kami adalah bagian dari Kowani, dia bilang saya sudah memberikan ke Kowani, jadi saya tidak lagi memberikan kepada IID gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa, kebetulan kami maksudnya semua cabang itu kebetulan bisa melaksanakan kegiatan stunting ini. Jadi kita stunting itu benar-benar kita pahami ya. Stunting itu bukan hanya tiba-tiba ujuk-ujuk anak balita gitu yang disangkain stunting, bukan. Dari dalam kandungan, sebelum dalam kandungan. Jadi anak-anak SMP dan SMA perempuan itu oleh IID dilakukan pemeriksaan HB. Kalau ada anemi, itu bisa dikirim ke puskesmas untuk mendapatkan tablet FA. Tetapi kalau kalau IID punya tabletnya, boleh diserahkan kepada anak-anak itu. Jadi banyak sekali. Jadi kadang-kadang mereka melakukan pemeriksaan HB, ketahuan anemi langsung diberikan. Kemudian ada cabang yang betul-betul melaksanakan ini dengan perfect. Artinya setelah 3 bulan diberikan obat-obatan tablet FA, diulangi lagi pemeriksaannya. Ada yang tidak mengulangi. Jadi ya udah gua udah kasih, udah selesai kan, itu aturan dari PB-nya begitu gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi ini ada yang sangat perfect, dia mengulangi kembali. Kemudian ternyata pada anak-anak itu ada yang tidak bisa memakan tablet FA yang biasa. Jadi dibelikanlah tablet FA yang bersalut gula barangkali atau apa dan sebagainya, saya nggak tahu, ada yang kapsul dan sebagainya. Jadi ibu-ibu IID sangat paham mengenai stunting ini. Jadi mereka sampai sebegitunya mengerjakannya. Kemudian pada ibu-ibu hamil juga diberikan, takut kalau anemi juga gitu. Juga pada waktu pandemi ini kami juga memberikan yang namanya Jumat Barokah. Artinya setiap Jumat kita memberikan kepada anak-anak yang kepada keluarga yang mempunyai balita di sekitar kita itu telur. Telur itu 1 kilo 1 minggu kita berikan. Mau dimakan satu keluarga boleh, mau dimakan oleh anak itu sendiri juga boleh. Artinya karena kita tahu keadaan pandemi ini banyak bapak-bapaknya yang tidak bekerja, ya kan? Ya, betul. Bapaknya tidak bekerja atau gajinya dipotong, sehingga mungkin makannya jadi tidak baik. Sehingga kita berapa sih harga telur 1 kilo itu kan murah sekali. Tapi kita berikan 4 minggu, jadi selama sebulan gitu. Jadi kita memberikan sekilo, nanti minggu depan datang lagi kita berikan lagi gitu. Jadi ada yang mengerjakan itu. Kemudian itu tujuannya agar supaya anak-anak juga yang masih balita atau di bawah balita itu jangan sampai tingginya tidak sesuai gitu, atau dia tiba-tiba menjadi malnutrisi dan sebagainya sehingga bisa menyebabkan stunting. Kemudian, terima kasih Bu. Surat melalui email nanti kami akan kerjakan surat melalui email. Barangkali hanya ini ya yang ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Murdiati Umbas, Ketua Umum PB Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami serahkan kembali ke MC untuk memandu acara pengarahan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Dr. Insinyur Giwo Rubianto Yogo, MPD. Silakan MC. Terima kasih Bu Eri sudah memandu acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan kerjasama kita Kowani dengan usia anggota tetap terjalin dengan baik dan bermanfaat. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto, MPD. Kepada Ibu kami silahkan. Terima kasih Ibu Inel yang pada hari ini sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam ibu bangsa. Yang kita hormati bersama, yang saya banggakan, Ketua Umum, Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu Dr. Murdiati Umbas, beserta jajaran pengurus besar IID, dan para penasehat Ikatan Istri Dokter Indonesia, juga bersama dengan kita Dewan Pimpinan Kowani beserta pengurus dari anggota bidang organisasi dan keanggotaan, juga ketua bidangnya Ibu Insinyur Anggreni yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, juga Ibu Rita Rusvin dari IID sebagai narahubung dalam kegiatan pada hari ini. Dan yang saya banggakan Ibu Heriana Huta Barat, Sarjana Sosial sebagai Ketua Kowani, Koordinator dari bidang OKA dan Humas. Mungkin tadi belum dikenalkan ya Bu Eri, siapa saja yang hadir di dalam kegiatan pada hari ini. Dewan Pimpinan Kowani yang hadir adalah tadi Ibu Titin Pamuji sebagai Sekjen Kowani, kemudian ada Ibu Angelia Sasongko, dan juga tentunya Ibu Heriana Huta Barat yang tadi sebagai moderator, Profesor Dr. Masito Cusnan, MAG, Ketua Kowani, juga Ibu Dr. Kandidat Susiana Avandi, MSI, juga Ibu Marlinda Irwanti, tadi saya lihat di layar, kemudian Ibu Kalila sebagai Kabid Soskeskel, Ibu Sri Sumiati sebagai Kabid Lingkungan Hidup, juga Ibu Amelia sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan. Ya, ada lagi yang belum saya sampai sebutkan namanya. Ya, baiklah, tentunya saya merasa bahagia dengan adanya acara silaturahmi antara IID dengan Kowani yang kita alhamdulillah atas rahmat dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan bertatap muka dalam acara kunjungan secara virtual yang baru diadakan oleh Kongres Wanita Indonesia secara virtual baru pada hari ini. Jadi bersama dengan IID. Jadi ini adalah kegiatan virtual pertama dalam kunjungan kerja Kowani kepada organisasi-organisasi anggota Kowani. Yang sebenarnya kami menginginkan adanya tatap muka langsung. Nah, tetapi karena ini masih PPKM, jadi kita tidak bisa melaksanakan. Tapi bagaimanapun juga, insya Allah di dalam kepengurusan periode 2019-2024, insya Allah kita pasti dapat tatap muka. Dan
tadi kami mendengar dan melihat banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan, terutama di dalam masa pandemi ini yang dilakukan oleh IID. Dan seperti pembuatan MCK, jadi itu wujud kerja nyata dan karya nyata dari IID dengan pembuatan MCK darurat untuk 457 jiwa dan juga pembuatan sumur bor, baik itu di Palu, di Sulsel, kemudian di NTT, belum lagi beasiswa, belum lagi pembuatan kaki palsu, dan juga koperasi wanita yang sudah didirikan oleh IID, koperasi primer di beberapa wilayah. Dan tentunya ada juga Bulan Bakti Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami tentunya sebagai organisasi federasi yang memayungi 97 organisasi perempuan di tingkat pusat dan anggotanya 87 juta anggota di seluruh Indonesia. Sangat apresiasi dan bangga dan memberikan pujian yang tinggi kepada Ikatan Istri Dokter Indonesia yang berdiri pada tahun 1955 dan bergabung di Kowani pada tahun 1964 untuk berjuang bersama sebagai mitra di dalam wadah perjuangan perempuan bersama dengan Kowani. Dan sesuai dengan visinya, misinya, kita mempunyai satu arah, satu koridor yang sama. Seperti visi dari IID, terwujudnya Dharma Bakti Istri Dokter yang berkualitas di bidang sosial dan kesehatan menuju masyarakat yang sehat. Di mana juga visi dari Kowani meningkatkan harkat dan martabat wanita Indonesia, tentunya di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan. Saya juga memberikan apresiasi di mana saya mendengar tadi penayangan dari video. Walaupun tidak ada suara, tetapi saya bisa membayangkan bahwa suara dan alunan lagu atau musik itu sangat indah. Karena saya juga dikirim videonya langsung ke WhatsApp saya dari sahabat saya, satu alumni arsitektur di Trisakti, Ibu Nining yang sekarang berada di Padang. Jadi saya bisa membayangkan itu videonya walaupun saya tidak bisa melihat di Zoom karena saya langsung menerima melalui WhatsApp dari beliau begitu. Jadi di mana kita mempunyai visi yang sama dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bahwa IID yang merupakan aset yang sangat berharga bukan hanya untuk Kowani tetapi untuk bangsa dan negara karena menjalankan bakti dan berkontribusi untuk masa depan generasi penerus anak bangsa. Kemudian juga kami mengharapkan untuk kita tetap bersama-sama secara konsisten
komitmen, kemudian secara berkelanjutan, berkesinambungan dalam melaksanakan Dharma, sekaligus guna juga diwujud nyatakan untuk terus membangun kesejahteraan bangsa Indonesia menuju Indonesia maju. Dan saya juga sangat kagum sebagai pendamping suami, sebagai dokter, tenaga kesehatan, tenaga ahli kesehatan, baik itu perempuan sebagai istri, sebagai pendidik yang utama dan pertama, dan sebagai contoh, panutan, role model di dalam keluarga, dan di masyarakat juga sebagai mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara, terutama di bidang kesehatan menuju kesejahteraan. Dan tentunya kita juga mempunyai kesamaan bahwa Koani pada saat ini mempunyai gerakan ibu bangsa, di mana ibu bangsa adalah amanat dari founding mother pada tahun 1935 bahwa kewajiban utama wanita Indonesia adalah menjadi ibu bangsa yang menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya, menjadi anak-anak yang sehat, yang berakhlak mulia, yang unggul, yang militan terhadap negara, yang mempunyai kompetensi. Nah, ini kita mempunyai gerakan ibu bangsa. Salah satunya adalah gerakan ibu bangsa untuk penurunan stunting, di mana kita mempunyai target pada tahun 2024 bahwa penurunan stunting dapat menjadi 14%, seperti tertuang di RPJMN 2020-2024. Tapi bagaimana kondisi kita sekarang bahwa Indonesia termasuk yang terbesar kedua di Asia Tenggara, di ASEAN. Nah, sedangkan di dunia tadi disebutkan oleh Ibu Titin yang keempat. Nah, di Asia kita yang kedua. Jadi sungguh sangat memprihatinkan. Lagi pula di masa pandemi ini yang pada tahun 2019 itu mencapai 27,67%. Sedangkan pada saat ini diperkirakan bisa 38%. Nah, IID sudah berkontribusi di dalam bukan pada hilirnya, tetapi pada hulunya, di mana memberikan vitamin atau edukasi atau sosialisasi dalam pencegahan stunting yang dimulai dari calon ibu, ya, baik itu dari calon ibu sebelum pranikah, kemudian ibu hamil, sampai anak baduta, dan terutama 1000 hari pertama kelahiran dan sampai balita. Itu sangat-sangat penting. Jangan sampai kita mendapatkan lost generation, kemudian nanti yang akan datang anak-anak Indonesia pada kerdil. Kan itu yang tidak kita inginkan. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Ibu Dr. Murdiati Umbas yang telah mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan baik itu sosialisasi, edukasi, kemudian bahkan pengobatan, ya, karena memang stunting itu bisa diobatin dan bisa dicegah gitu.
Nah, selain itu juga Kowani mempunyai gerakan ibu bangsa dalam perlindungan pekerja rumah tangga. Dan tadi apakah sudah disampaikan oleh Ibu Amelia, selain program tenaga kerja mandiri yang mendapatkan pendampingan atau bantuan dari Kemenaker, selain itu adalah jaminan sosial tenaga kerja, Jamsostek, dengan kita melindungi orang-orang yang yang melindungi kita, PRT tersebut. Nah, dengan itu kita melindungi mereka dengan hanya menjaminkan tenaga kerja jika misalnya ada jaminan hari tua, kemudian jika terjadi kecelakaan pada waktu menjalankan kerja sudah mendapatkan subsidi yang cukup besar, walaupun kita hanya memberikan Rp16.000 disetor kepada Jamsostek setiap bulannya. Begitu. Jadi mungkin nanti ada informasi yang lebih jelas atau Bu Amelia bisa memberikan informasi melalui email kepada IID untuk dapat menyertakan PRT, baik itu yang menerima upah atau yang sebagai pekerja informal yang tidak memerlukan syarat yang banyak, prosedur yang berbelit-belit, tetapi sudah mendapatkan jaminan tenaga kerja dan jaminan hari tua pada usia 56 tahun ya kalau nggak salah ya Bu Amel ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian juga kemarin gerakan Ibu Bangsa berdoa bersama dalam menghadapi COVID-19. Saya juga melihat IID, juga pengurus IID banyak yang bergabung untuk doa bersama, dan saya juga melihat bahwa pengurus IID, baik itu ketua umumnya, untuk hadir di dalam acara-acara yang Kowani selenggarakan, dan Kowani juga mendapatkan prestasi baik itu dari Kemendagri maupun Muri Award internasional, bahwa organisasi Federasi Kowani yang telah berkontribusi yang terbanyak melakukan kegiatan di dalam masa pandemi dalam pencegahan COVID-19, kami mendapatkan Muri Award begitu. Dan juga kita melaksanakan pelayanan vaksin bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi di beberapa wilayah, salah satunya adalah di Yogyakarta yang dilakukan oleh yayasan-yayasan Kongres Wanita Indonesia. Dan juga kemarin kami baru pulang dari Kalimantan Barat, di Kubu Raya, kuotanya mendapatkan 1.000 vaksin, tetapi yang melakukan vaksin itu kurang lebih ada 700 mahasiswa dari Nahdlatul Ulama begitu. Dan juga kebetulan eyang kami itu dimakamkan di Mandor Juang, itu adalah seorang dokter yang mengabdi hidupnya di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Pada masa tugasnya itu diculik oleh Jepang dan dibunuh oleh Jepang, dipancung kepalanya dan dimakamkan di Mandor Juang di Kalimantan Barat. Jadi kami juga keluarga dokter begitu. Kami cucu dokter dan kakak kami juga dokter, dan bukan istri dokter. Kalau istri dokter saya langsung menjadi anggota IID.
Baiklah, kemudian juga pada intinya adalah kita harus terus bekerja sama, saling bersinergi, saling mendukung di dalam masa pandemi ini, dan saling tetap berkolaborasi dan komunikasi yang aktif, baik itu saling asah, asih, dan asuh. Juga di dalam masa pandemi ini kita harus tetap semangat, tetap optimis, dan kita yakin bahwa kita akan lalui bersama ini dalam keadaan baik-baik. Dan juga melihat dengan adanya peradaban di masyarakat dengan semakin tegasnya fenomena abad kreatif, menempatkan informasi, kreativitas, pengetahuan, inovasi, jejaring sebagai sumber daya strategis bagi kita semua, kita harus dapat lalui dengan baik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tinggi kepada Ibu Dr. Murdiati Umbas yang selalu mendukung Kongres Wanita Indonesia, terutama memberikan support dan semangat yang luar biasa kepada saya sebagai calon ketua umum Kowani pada masa 2019 yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Ibu Dr. Murdiati Umbas tidak akan saya pernah lupakan. Saya selalu diberikan support dan semangat oleh Ibu Dr. Murdiati Umbas. Kalau Ibu Dr. Murdiati Umbas tidak memberikan support dan semangat kepada saya, mungkin saya pada saat ini tidak menjadi ketua umum Kowani. Sekali lagi saya terima kasih, terus berdoa agar IID di masa yang akan datang lebih maju lagi, ya, dan kita juga bersama saling bahu-membahu seraya mampu menjadi pionir dan agent of change, dan kita selalu berbuat sebagai out of the box, ya, dan juga komunikasi yang saling sinergi dengan pola asah, asih, asuh, ajar amal, akrab, mengingat besar peran kita dan beratnya peran kita sebagai seorang ibu bangsa, sebagai tanggung jawab perempuan Indonesia, baik itu selama masa pandemi COVID-19 ataupun di masa yang mendatang. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan, salam sehat, selalu semangat. Salam ibu bangsa. Terima kasih. Mereka melaksanakan. Terima kasih Ibu Ketua Umum Kowani, Ibu Giwo, atas arahan dan wejangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menghikmati dan sama-sama mengamalkan sebagai ibu bangsa, ya Bu. Baiklah, untuk dokumentasi acara kita pada hari ini, kita akan sampai pada sesi foto bersama. Kami silakan kepada Ibu Sherly dari bidang OKA untuk mendokumentasikan. Mungkin ini halaman pertama ya Bu. Silakan ibu-ibu semua buka videonya dan ada orang di depan virtual background-nya dan senyum manis. Halaman pertama. Sebentar. Silakan. Apakah sudah Mbak Lika?
Sudah Mbak Dika. Sudah ada info dari Bu Selly, sudah selesai. Bu. Silakan, mungkin sudah ya. Terima kasih Ibu untuk foto cantiknya pada hari ini. Nanti kita akan share. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan lagu Mars Hari Ibu dan Mars Ikatan Istri Dokter Indonesia. Nanti dilanjutkan dengan pemutaran video profil Koani. Silahkan. Merdeka melaksanakan Dharma, berlambang tekad kaum wanita.
Bagaimana Pak Lika? Mungkin sambil menunggu Mbak Lika, kita silakan kepada Bu Eri yang mau menyampaikan pantun cantiknya. Silakan Bu Eri. Pergi ke Makassar naik kapal. Tak lupa mampir dulu ke Pulau Bali. Kami ucapkan sudah dulu ya. Jung virtual di sama Kowani. Siang-siang ditanyain, sudah makan apa belum? Usai sudah pertemuan hari ini. Sekian dan Assalamualaikum. Boleh langsung ditutup oleh MC setelah Lika. Cakep. Mana makanannya Bu Eri? Kan sudah ditanyain. Lika, kenapa? Oh, udah siap standby. Kebangkitan kaum perempuan menyeruak dari generasi ke generasi. Sejarah menyatakan para pahlawan wanita Indonesia ikut serta dengan gigih mengusir penjajah, tiada gentar, ragu, dan takut. Tahun 1928, terinspirasi oleh Sumpah Pemuda, para pejuang wanita rela mengorbankan materi, jiwa, dan raga untuk melawan kolonial Belanda. Bahkan ratusan pejuang wanita kala itu melawan Belanda dengan demonstrasi, tidur di bantalan rel kereta api, sehingga terjadi negosiasi dengan Belanda yang akhirnya diperbolehkan naik kereta menuju Yogyakarta. Hal tersebut mengawali terjadinya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Berlangsung dari tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di sebuah gedung yang saat ini dikenal dengan Mandala Bakti Wanita Tama di Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta. Dalam kongres, terbentuklah organisasi wanita dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Kemudian perjuangan pun berlanjut. Pada tahun 1938 di Bandung, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga yang menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu untuk memperingati gerakan perjuangan perempuan di Indonesia. Rumah Perjuangan Perempuan Indonesia berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 58 Jakarta. Visi Kowani, jejaring perjuangan persatuan dan kesatuan yang kuat di antara organisasi wanita Indonesia sebagai lembaga federasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berharkat dan bermartabat luhur, berkesetaraan dan berkeadilan gender, serta demokratis melalui tata kelola yang baik dan benar. Misi Kowani. Dua belas bidang kegiatan Kowani, bidang organisasi dan keanggotaan, bidang agama, bidang pendidikan iptek dan seni budaya, bidang lingkungan hidup, bidang ketenaga kerjaan, bidang ekonomi koperasi dan UKM, bidang hukum dan HAM, bidang sosial, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, bidang politik, bidang hubungan luar negeri, bidang pengembangan lembaga, bidang hubungan masyarakat. 5 Yayasan Kowani. Saat ini, Kowani memiliki 97 organisasi anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 85 juta orang. Sustainable Development Goals mempunyai 4 pilar utama. Dan Kowani melakukan kegiatan berdasarkan 4 pilar tersebut. Pilar pembangunan sosial. Pilar pembangunan ekonomi. Pilar pembangunan lingkungan. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Kowani juga banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kowani.
serta kegiatan luar negeri. Menjadi tuan rumah International Council of Women General Assembly atau GAICW ke-35 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 13-18 Desember 2018. Kegiatan audiensi Kowani. Kongres Kowani ke-25 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2019. Kegiatan berbagi kasih mencegah COVID-19. Dalam rangka membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Kowani bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan rapid test 1.000 anggota Kowani pada tanggal 28 sampai 30 Mei 2020. Ketua Umum Kowani, masa bakti 2019 sampai 2024. Dewan Pimpinan Kowani, masa bakti 2019 sampai 2024. Seluruh Indonesia, satukan hati membangun negeri, terus menjaga keutuhan bangsa sebagai ibu pertiwi. Untuk perempuan-perempuan Indonesia, jadilah sebagai ibu bangsa sejati dalam arti bagaimana kita mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mantap, yang berakhlak mulia, yang mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat dan tangguh. Dan sebagai ibu bangsa harus menjadi sebuah role model sebagai contoh yang baik bagi anak-anak kita, bagi lingkungan kita, bagi masyarakat, dan mempunyai peranan yang penting bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Kita harus bermanfaat bagi diri kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga, dan mempunyai peranan yang penting di dalam pembangunan bangsa dan negara ini untuk Indonesia maju. Kowani, merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih, luar biasa Ibu-Ibu, kegiatan Kowani penuh. Kita ucapkan selamat kepada Ibu Giwo Ribianto sebagai pimpinan Ketua Umum Kowani. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali sedikit yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Giwo Ribianto Wiyogo, MPD. Kepada Ibu Giwo, kami silahkan. Ya, selain saya mengucapkan terima kasih kembali, kemudian pujian yang tinggi kepada Ibu Dr. Murdiati Umbas dan Ibu Ratna sebagai Sekjen Pengurus Besar IID dan seluruh pengurus IID, juga para penasehat. Saya mengucapkan terima kasih atas silaturahminya ini. Semoga silaturahmi ini memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua, bagi diri kita, baik itu sebagai ibu maupun sebagai masyarakat. Dan jika tadi ada yang belum disampaikan bahwa selain rapat kerja, kami akan mengadakan musyawarah kerja di mana kami mengundang anggota organisasi
Kowani beserta BKOW dan GOW kurang lebih pertengahan tahun 2022, yang nanti ketua panitianya adalah Ibu Heriana Huta Barat dan wakilnya adalah Ibu Neni. Nah, di dalam Muker ini selain kita menyampaikan program-program dan evaluasi hasil kerja Kongres Wanita Indonesia, juga kita menyampaikan perkembangan dari 5 yayasan yang kita miliki. Juga ini adalah merupakan aset IID juga, bukan hanya aset Kowani, yaitu Yayasan Hari Ibu yang berada di Yogyakarta, Yayasan Sri Derma yang berada di Yogyakarta, Yayasan Bina Daya Wanita yang sebagai panti jompo itu di Jalan Hadiah di Grogol di Jakarta Barat, kemudian Yayasan Kesejahteraan Anak dan Remaja di Menteng di Jalan Suwiryo, kemudian juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di kantor Kowani Jalan Imam Bonjol. Nah, selain itu juga kita akan memilih calon pengurus Dewan Pimpinan Kowani yang pada masa ini posisinya kosong, yaitu Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni dan Budaya, dan juga Wakil Bendahara Umum yang mereka berpindah tempat, dan yang satu adalah mengundurkan diri. Jadi mungkin dapat didiskusikan antara sesama pengurus PBID apakah dapat mengusulkan atau mencalonkan yang nanti akan kita pilih di musyawarah kerja yang akan datang. Saya rasa terima kasih sekali lagi kepada Dewan Pimpinan Kowani, Bu Eri, Bu Neni, dan teman-teman panitia, Bu Inel, dan semuanya, juga DP Kowani. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberikan kesehatan yang prima, dan dijauhkan dari segala penyakit yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Giwo untuk informasi yang sudah disampaikan. Sampailah kita pada akhir acara, yang tajuk acara kita adalah kunjungan kerja Dewan Pimpinan Kowani ke organisasi anggota, yang pada kali ini adalah ke Ikatan Istri Dokter Indonesia secara virtual. Jadi mohon maaf Ibu-Ibu, kita tidak ada snacknya ya Bu. Snacknya virtual juga. Ya, baiklah, saya sebagai pembawa acara dari awal, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.